Di nominal yang itu sih ada, di kertas yang itu ada 59.750.000. Tapi itu baru ke satu orang. Dan itu di zaman bensin seliter masih 1.500. Ya, goceng full tank itu besar motor sekali pada saat itu. Di zaman itu, ya di saat teman-teman masih bisa asik-asiknya main, ini mikirin gimana caranya untuk bantu, tapi apa daya ya, namanya masih anak sekolah, kerja nggak mungkin, uang jajan sehari cuman goceng, jadi nggak bisa apa-apa juga. Tapi jadi di situ sih mulai proses nyari Allah nih, di situ awalnya. Sampai akhirnya ya cerita ke teman-teman, kata teman-teman juga ya, cerita ke kita juga nggak jadi solusi bro, ya udah lu cari Tuhan aja lah. Nyeletuk sih kayaknya. Tapi karena akhirnya sekolah Katolik, ke gereja pernah, kan sempat lama tinggal sama nenek, sama amah, ya. Buddhis ya? Buddhis, di rumah juga ada meja abu, pai-pai, dikasih makan babi dulu. Semua lah ya. Jadi pernah kawihara juga. Dan juga selain nyari ketenangan, udah mulai kepikiran sih terkait kayak, ini nggak mungkin kita simsalabim ada. Dulu mencoba menjawab, ternyata mikirin dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati pengen kemana, bakal kemana, ya. Siapa orang tempat kamu bertanya? Koko bertanya pada saat itu. Karena kan mencari Tuhan itu betul, kita menggali ke dalam diri kita terus ya ke dalam. Tapi siapa orang yang membuka? Awalnya baca dulu. Quran itu apa isinya? Bible itu seperti apa? Tanya juga ke teman-teman, tanya ke orang-orang terdekat dulu. Jadi mempelajari semua kita, beberapa kitab suci itu ya. Mempelajari. Dan kalau di zaman sekarang sudah makin besar ya, Ustadz Felix sudah menjawab ketiga hal itu. Dr. Zakir Naik mendapatkan dari membandingkan Quran dengan sains. Dulu ada gurunya beliau, Syekh Ahmad Didat, membandingkan Al-Quran dengan Bible. Tapi sejatinya ketika diredupkan lagi, selain memang mempertanyakan ketiga hal itu, dulu cuma berpikiran, capek lah, cuma pengen tenang, cuma pengen bahagia. Makanya sampai akhirnya nerima tawaran yang waktu akhirnya di Thailand itu kan. Dan itu dalam masa proses itu ya, udah mulai proses pencarian. Tapi itu udah akhirnya kan baru berangkatnya 2014. Iya. Jadi udah sempat lulusin SMA dulu, sempat kuliah juga sambil nyari duit sendiri, dan berusaha bantu-bantu orang tua, seenggaknya nggak minta ke mereka lah, untuk diri sendiri dulu. Cuman kan hutang yang tadi belum selesai. Dan tawaran di sana ketika ditawarin ya besar. Jadi akhirnya karena lemahnya iman sih, saya yang lemah, akhirnya berangkat ke sana. Walaupun ya akhirnya lunas juga sih gara-gara di sana. Dan ini sesuatu yang seharusnya jangan ditiru ya. Karena mangga lah, silakan cobain semua yang kata orang sumber kebahagiaan. Ada orang yang tetap tidak bahagia setelah dapat itu semua. Karena izin ketika akhirnya sudah di sana itu sudah sampai di titik kayak kalau kita makan lagi belenek. Di sana udah nyampe tingkatan kayak kadang dapat notifikasi, ada duit masuk hari ini 80 juta. Biasa aja udah. Kok garing ya? Padahal kata orang ini dulu sumber kebahagiaan. Seolah kata Allahnya kalau bisa ngomong langsung ke bocah ini, dulu dikiranya itu jalan kebahagiaan tuh, sana cobain, bahagia nggak sekarang? Seperti kasih lihat kayak coba, iya. Ditambah lagi orang-orang yang udah lebih dulu dan bahkan lebih besar di bidang itu, mereka semua kalau ditanya mau selamanya nggak sih hidup kayak gini, nggak mau dibilang. Bahkan ngobrol kayak gitunya kadang di sofa seperti ini, tapi bedanya ini di nightclub dengan kiri kanan ada wanita tanpa busana menari. Ini udah deretan kokain, minuman keras dan yang lain-lain. Itu kayak kasino ya. Ada di klub, dan ketika diobrolin nggak pengen mereka bilang kayak gitu. Bahkan ada yang kesebut cita-citanya tuh pengen tidur di kasur hangat, wafat di situ, dikelilingi anak cucu, ada cucu pada lari main-main. Ini menarik ya. Kalau dibilang kan aneh. Mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi ujung-ujungnya semua sama. Pengen tenang, pengen dikelilingin orang-orang ada itu gitu ya. Jadi untuk apa sebetulnya sumber bahagianya tuh? Kalau saya menyimpulkannya, bahagia dari menuhi nafsu itu memang gitu. Kalau kita menuhin nafsu, beli handphone baru ya, tapi pernah nggak rasain kalau misalkan kayak nanti insya Allah kita sebentar lagi Ramadan,
Orang bilang resesi 2023 lah, atau apapun, ekonomi lagi sulit lah. Tapi lihat nanti Ramadan pasti makanan berkelimpahan. Akan ada momen di mana kita itu pulang dari suatu acara, bungkusin ini makanan kebanyakan. Kita juga udah kenyang di rumah, ini udah yakin dalam hati ngomong pasti jadi sampah, dan mau makan nggak akan dimakan, dan juga besok juga udah puasa lagi. Tapi nggak enak diterima, dibawa. Dan ketika lagi di lampu merah, misalkan kita ngelihat kayaknya ada yang lebih membutuhkan, kita kasih. Dan kalau si bapak itu, ini pernah ngalamin soalnya ya, ketika si bapak itu nerimanya sambil nundukin kepala, agak merunduk. Makasih banyak deh, bapak doain sing sehat, dikabul semua cita-citanya. Ini benar-benar terima, mudah-mudahan jadi kebaikan. Bapak nggak bisa balas apa-apa, Allah yang balas ya. Oh, setulus itu. Coba ada orang ngedoain setulus itu, teman, seneng nggak Uncle? Wah, bukan cuma seneng, bergetar rasa kayak apa itu kan, ruk gitu langsung. Padahal yang kita kasih itu sesuatu yang kita nggak butuh dan sangat murah. Berapa sih nasi kotak ini? Yang lagi lebih kan. Dan kalau kita pikir lagi, kok kita bisa bahagia dengan sesuatu yang seperti itu ya? Dan itu juga edik loh, bisa nagih gitu.